Sahabat Bahtera, banyak sekali mereka yang mempraktekkan semen retention bertujuan, khususnya laki-laki ya, bertujuan untuk menjadi gladiator. Mereka ingin kuat di dalam seks, mereka ingin tahan lama di dalam seks. Mereka ingin mengalahkan pasangannya dalam tanda kutip di dalam seks, sehingga banyak sekali tujuan-tujuan dari semen retention ini yang dipergunakan untuk hal-hal tersebut. Mungkin ada yang menjanjikan setelah melakukan latihan-latihan semen retention menjadi gladiator, bisa tahan berjam-jam, bisa menahan ejakulasi sehingga seksnya itu mampu sangat lama. Mungkin ada, atau bahkan ada yang pengaruhnya dari semen retention ini bisa untuk woman attraction, itu menarik karisma, karena dia berkarisma kemudian menarik wanita, atau berkelimpahan rezeki, berkelimpahan kekayaan. Dan saya nggak tahu kaitannya apa sih sebetulnya semen retention dengan itu semua. Sahabat Bahtera, ada satu hal yang harus kita pahami di sini, bahwa semen retention bertujuan untuk menyadarkan kita tentang the basic of creation. Ini yang penting. Di video pertama saya sudah jelaskan panjang tentang the basic of creation, tetapi saya ulang sedikit. Kadang kita lupa bahwa adanya sperma dan sel telur itu untuk penciptaan. Ini adalah the basic of creation. Sehingga leluhur-leluhur kita sangat memuliakan sekali perkawinan. Karena perkawinan ini dimaksudkan untuk menciptakan, melahirkan manusia-manusia baru yang unggul dengan perkawinan ini. Nah, ini kenapa sakralnya keluarnya sperma yang bertemu dengan sel telur itu disadari sebagai the basic of creation. Dan mungkin kita lupa akan hal itu. Sehingga banyak sekali yang, kalau istilah orang Jawa itu, ngecer-ngecer sperma. Di sini keluar, di sana keluar, di sini keluar, di sana keluar, itu ngecer-ngecer sperma. Sehingga kalau seorang manusia ngecer-ngecer sperma, dia sama sekali tidak menghargai the basic of creation. Dia tidak menghargai penciptaan yang maha agung ini. Dia tidak menghargai bahwa sesuatu yang dapat menciptakan manusia, melahirkan manusia, membentuk manusia, itu yang patut dihargai. Sehingga kesadaran inilah yang penting. Mengapa ini penting? Sehingga kita bertanggung jawab terhadap hidup, bertanggung jawab terhadap langkah kita, dan bertanggung jawab kemana sperma itu akan keluar. Sahabat Bahtera, semen retention tidak dimaksudkan untuk menjadikan Anda seorang gladiator dalam ranjang ya, gladiator dalam ranjang. Sehingga Anda tidak akan menjadi orang yang dalam tanda kutip kuat melakukan seks berjam-jam. Mungkin ada tujuan seperti itu, ada tujuan mungkin masih gejolak muda, masih ingin membuktikan eksistensinya di bidang seks sehingga ingin melakukan itu lama berjam-jam. Nah, sekarang kalaupun Anda bisa melakukan lama berjam-jam dan tidak bisa menikmati itu, apa gunanya? Apa gunanya seks lama Anda tapi Anda tidak bisa menikmatinya? Atau bahkan mungkin pasangan Anda tidak bisa menikmatinya dengan durasi yang lama, hanya bangga karena lama. Atau bahkan kemudian banyak sekali obat-obat kuat yang dijual dengan berbagai macam merek dan berbagai macam jenis untuk menjadikan durasi itu sangat lama. Loh, apa enaknya? Lalu manfaatnya apa dengan lamanya durasi ini? Belum tentu loh pasangan Anda bisa menikmati seks yang lama apabila tidak ada pemahaman yang dalam
tentang seks itu. Kembali ke pertanyaan dasar, kalau Anda melakukan seks, yang Anda cari itu orgasme atau ejakulasi? Ini pertanyaan dasar loh. Yang menyebabkan kita fly, trance, merasakan sesuatu yang penuh, kebahagiaan yang meluap, atau rasa yang meluap lah. Rasa yang meluap, atau kalau Anda ingat tentang roller coaster, naik turun roller coaster, pada saat dia turun itu rasanya gitu. Pada saat naik kemudian mau turun itu ada rasa yang nggak bisa dijelaskan. Dan itu adalah orgasme. Nah, sekarang pertanyaan dasar itu yang menjadikan kita berefleksi lagi. Yang kita cari apa? Rasa di dalam fase-fase orgasme itu atau ejakulasi? Kalau fase-fase dalam orgasme artinya dia akan berjenjang dari yang paling lemah, sedikit kuat, sedikit kuat, sedikit kuat, sedikit kuat, sedikit kuat, hingga puncaknya kuat dan terjadilah ejakulasi atau klimaks. Bagi laki-laki bisa dikatakan ejakulasi karena ada tanda sperma yang keluar. Bagi wanita karena tidak ada tanda sesuatu yang keluar, istilahnya adalah klimaks. Titik akhir, puncak dari orgasme, yaitu klimaks. Nah, lalu apa tujuannya kalau hanya sekedar itu? Banyak sekali yang bisa kita lihat, mereka-mereka yang ingin mempraktekkan semen retention untuk menjadi gladiator sekali lagi. Kalau hanya tujuan itu, kita kembali kepada keserakahan. Keserakahan yang tadinya berbentuk uang, materi, menumpuk harta benda, mengumpulkan hal-hal yang memuaskan ego kita, itu keserakahan materi. Tetapi ini adalah keserakahan dalam bidang seks. Ingin menonjolkan ego, eksistensi, sehingga berpikiran bahwa semen retention akan melahirkan seorang manusia gladiator yang mampu melakukan seks sangat lama. Sangat sempit sekali, sangat sempit sekali. Sahabat Bahtera, mari kita sadari bersama bahwa kemuliaan untuk menyadari the basic of creation ini merupakan dasar kita melakukan langkah-langkah dalam kehidupan. Apabila kita bisa menghargai bahwa sesuatu yang bisa menciptakan manusia, yang bisa melahirkan manusia ini kita hargai, kita akan mudah menghargai bentuk-bentuk lain yang ada, bentuk-bentuk kehidupan yang ada. Ketika kita sudah menghargai bentuk dasar dari penciptaan yang melahirkan kehidupan manusia, kita akhirnya bisa menghargai manusia itu sendiri. Kita bisa menghargai lingkungan, kita bisa menghargai semua hal yang ada di alam semesta. Karena kita tahu dan kita sadar, dan kita tidak semena-mena untuk membuang-buang sesuatu yang dapat menciptakan kehidupan ini. Ini yang sangat basic sekali. Lalu, banyak sekali yang melakukan semen retention, sekali lagi, menolak dengan adanya ejakulasi, atau bahkan menghindari seks. Atau bahkan dengan terpaksa. Karena apa? Karena disarankannya hanya dengan tekad bulat. Tanpa tekad, menunda ejakulasi ini merupakan hal yang mustahil. Jadi harus pakai tekad. Nah, kalau hanya tekad kuat sehingga bisa mengalahkan kehendak untuk mengalami ejakulasi, kita memupuk sesuatu yang akan menjadi obsesi. Akhirnya, seks atau ejakulasi ini hanya menjadi obsesi di dalam pikiran. Kalau dia menjadi obsesi di dalam pikiran, ketika fisik kita tidak melakukan apa-apa, pikiran kita akan berimajinasi lebih liar daripada fisik yang kita lakukan. Nah, karena itu makanya sahabat-sahabat semuanya, apabila Anda melakukan semen retention, harus ada sesuatu yang Anda lakukan. Karena apa? Karena Anda sudah tidak mengeluarkan cairan itu.
atau Anda sedang tidak menggunakan cairan tersebut. Walaupun pada dasarnya secara alamiah itu akan dikeluarkan lewat mimpi pada laki-laki. Dan itu akan dikeluarkan lewat menstruasi pada wanita. Pada saat Anda berlatih semen retention dan ada sesuatu yang tidak Anda keluarkan, ini yang penting. Kalau Anda do nothing, tidak melakukan sesuatu dengan pernafasan Anda, dengan latihan gerakan-gerakan yang bisa mengolah sesuatu dalam diri Anda, ini akan menjadi sangat-sangat useless, tidak bermanfaat. Yang terjadi hanya di tingkat fisik Anda menahan ejakulasi, itu saja. Hanya di tingkat fisik. Anda bisa menahan ejakulasi sebulan tidak melakukan seks atau tidak seks tapi tidak ejakulasi. 2 bulan, 3 bulan, ada yang punya pengalaman 6 bulan, tapi setelah itu back to the basic. Bahkan menjadi semakin liar. Bahkan semakin menjadi terobsesi dengan ejakulasi. Nah, apabila Anda melakukan semen retention, sebaiknya, seyogyanya, bahkan seharusnya kalau menurut saya, Anda melakukan 2 hal, 2 teknik yang dapat membantu Anda untuk mengolah apa yang sudah Anda bangun di dalam diri itu lewat semen retention. Teknik itu adalah Mula Bandha dan Aswini Mudra. Ini adalah 2 teknik dari tradisi yoga. Mula Bandha dikatakan mula karena yang diolah adalah Muladhara Cakra, cakra paling dasar, cakra mirenium. Di cakra perineum ini, segala kehidupan bermula. Di ujung tulang ekor manusia, maka dikatakan Mula Bandha. Mula itu adalah Muladhara Cakra, dan Bandha adalah mengunci. Mengunci ujung perineum. Supaya apa? Supaya kita tidak meledak-ledak nafsu untuk mengeluarkan cairan tersebut. Itu Mula Bandha. Lalu ada teknik kedua yang namanya Aswini. Aswini itu adalah kuda. Dan mudra, mudra itu posisi, Aswini Mudra. Jadi posisi gerakan kuda. Ini untuk membantu kita agar apa yang sudah kita bangun di dalam diri dengan tidak melakukan ejakulasi, kalau di dalam tradisi-tradisi pejalan batin, metaforanya adalah dia diuap, kemudian menuju ke atas melalui tulang ekor. Metaforanya demikian. Tapi setidaknya dengan hal tersebut kita sudah melebarkan kesadaran kita bahwa semen retention bukan sekedar tentang seks. Semen retention bukan sekedar bagaimana Anda menjadi gladiator di ranjang. Semen retention adalah menyadari bagaimana mulianya penciptaan. Bagaimana Anda menghargai the basic of creation. Bagaimana kita menghargai penciptaan dasar. Sehingga, sekali lagi, dengan kita bisa menghargai penciptaan dasar, kita bisa menghargai bentuk-bentuk kehidupan yang lain. Bentuk kehidupan yang sudah ada, bentuk kehidupan yang sudah utuh, dan kehidupan secara lengkap. Jadi sahabat, apabila Anda mengikuti semen retention entah dengan teknik apapun juga, hanya dengan bertujuan agar Anda menjadi gladiator, agar Anda tahan di dalam seks selama berjam-jam, agar Anda dapat melakukan woman attraction, Anda mengeluarkan karisma, Anda menerima keberlimpahan, Anda mengalami kekuatan ini, dan segala macam, Anda akan kecewa. Sangat kecewa. Kenapa saya katakan kecewa? Karena memang bukan itu semen retention ada. Semen retention itu adalah istilah bahasa Inggris. Tapi di dalam tradisi yoga, Mula Bandha dan Aswini Mudra mengajarkan kita tentang semen retention. Dan saya menyarankan Anda yang melakukan semen retention, lakukanlah teknik Mula Bandha dan Aswini Mudra. Sahabat Bahtera,
Semoga ini melengkapi tentang semen retention dari video yang pertama. Dan saya harap bermanfaat sehingga bila kita melakukan sesuatu, kita tahu tujuannya, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, dan tidak hanya tertarik dengan iklan yang ada. Jelas, kalau Anda diiklankan ya, bagi Anda yang laki-laki, diiklankan bahwa Anda akan menjadi kuat, tahan lama berjam-jam, berkarisma, woman attraction, keberlimpahan, mungkin Anda akan tertarik. Mungkin Anda akan begitu berambisi untuk mencapai semua itu dengan semen retention. Tapi sebelum Anda kecewa, sekali lagi sebelum Anda kecewa, mari kita luaskan kesadaran kita bahwa semen retention bukan bertujuan untuk itu semua. Tujuan spiritual yang mulia dari semen retention adalah menyadari the basic of creation. Sehingga kita bisa menghargai bentuk-bentuk kehidupan yang ada. Dari awal kita menghargai bentuk penciptaan yang paling dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sudah bersama saya, Kong WB, di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.